Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus saja kami boleh melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 28 ayat 12 dan 13 yang berbunyi, "Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, 'Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur.'" Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah penyuapan untuk melakukan kesaksian dusta. Pada situasi pagi-pagi sekali, hari pertama minggu itu dalam proses kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, para serdadu penjaga kubur turut menyaksikan saat terjadi gempa bumi dan ada malaikat membuka batu penutup kubur. Mereka sangat ketakutan lalu melapor kepada para imam dan tua-tua anggota Mahkamah Agama Yahudi bahwa tubuh Tuhan Yesus tidak ada dalam kubur bersamaan saat datangnya gempa bumi yang disertai ada malaikat yang membuka batu penutup pintu kubur itu. Akan tetapi para imam dan tua-tua anggota Sanhedrin, anggota Mahkamah Agama Yahudi itu menyuap serdadu-serdadu tersebut agar mereka bersaksi dusta bahwa ada para murid Tuhan Yesuslah yang telah mencuri jenazahnya ketika para serdadu itu tertidur lelap. Dusta atau bohong tersebut berkumandang terus sampai hari ini dan dipercaya para pengikut antikristus, sehingga mereka punya alasan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah sungguh-sungguh dianggap palsu dan tidak benar. Akan tetapi sesungguhnya seandainya Tuhan Yesus tidak bangkit dari kematiannya, maka berarti Tuhan Yesus tidak mampu untuk mengalahkan kuasa maut atau kuasa kematian kekal itu, atau tidak mampu meremukkan kepala ular sebagaimana dinubuatkan dalam Kejadian 3 ayat 15, sehingga tidak akan mampu juga memberikan kehidupan kekal bagi semua orang yang beriman, bagi semua orang yang percaya kepada Kristus. Sesungguhnya berbahagialah kita semua, setiap pribadi atau keluarga orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sungguh-sungguh mau beriman, mau percaya bahwa Tuhan Yesus, Sang Mesias itu sesungguhnya telah mati di salib, lalu bangkit dari kubur kematian pada hari yang ketiga, sehingga mampu menjadi penebus dari segala belenggu dosa, dan Dia berkenan kepada kita umatnya untuk memberikan hidup yang kekal yang disediakan di surga. Oleh sebab itu ingatlah akan apa yang diungkapkan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 31 dan 32 ini. Karena itu Ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika Ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Amin. Mari kembali kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, syukur dan terima kasih kami boleh mendengarkan, merenungkan akan firman-Mu ini, bahwa ketika kami berada dalam suatu keyakinan, iman, percaya kami kepadamu yang dipaksa oleh pihak lain untuk melakukan kesaksian dusta, sesungguhnya hal itu adalah dosa di mata Tuhan yang Maha Kudus.
Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus adalah Allah Bapa kami yang sungguh maha segalanya bagi kami, sehingga tidak untuk membuat kami bersaksi palsu atau bersaksi tentang kedustaan, khususnya tentang kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu harus secara jujur, secara polos kami boleh sampaikan kepada orang yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Kini Bapa, kami hendak serahkan pula segala aktivitas kehidupan kami sehari-hari ketika harus bersaksi tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Raja, dan Kepala atas gerejamu di atas muka bumi. Sesungguhnya kami harus secara jujur kembali kepada apa yang memang telah difirmankan Tuhan, yang dituliskan dalam kanon kitab suci, yang adalah Alkitab itu sendiri, yang menjadi dasar di dalam kami bersaksi yang secara polos dan jujur tentang satu-satunya yang harus kami beritakan adalah keselamatan yang kekal sudah dijanjikan Tuhan, yang harus dilaksanakan dalam hidup kami sehari-hari, harus mengerjakan keselamatan sebagaimana telah Tuhan anugerahkan kepada kami, supaya dengan rasa takut dan gentar kami boleh sungguh-sungguh merasakan bahwa tidak ada jalan lain, tidak ada yang dapat menyelamatkan kami dari kuasa kematian kekal kecuali oleh kebangkitan-Mu yang telah mengalahkan kuasa maut, kuasa kematian kekal itu sendiri. Itu sebabnya ketika kami bergumul dengan segala sesuatu yang menyesakkan dalam hidup kami, termasuk sakit penyakit, pasti Tuhan akan menolong kami, memulihkan, menyembuhkan kami dari seluruh sakit penyakit apapun juga, termasuk sakit penyakit rohani jasmani kami itu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, jadilah kehendak-Mu. Amin.